Selamat bergabung Android. Dan bergabung Oke, mohon maaf Anda Muslim atau Kristen, Bang? Kristen. Oke, bersedia berdiskusi. Di sini ada temanya edukasi ketuhanan. Jadi kita tidak berbicara pengajaran, kita tidak berbicara yang lain-lain, Bang ya. Siap, Abang? Enggak bisa ya. Dan ini bukan room curhat, Bang ya. Abang siap berdiskusi? Iya. Oke. Saya mendengarkan aja, Bu. Apa? Tanya tentang keislaman aja dulu. Nah, kalau itu saya ya itu tadi cuman pengen ngerti ketuhanan aja, Bu. Oke. Ya mungkin kawan-kawan ya Bang Zuma atau Ustadz Al, silakan ini mungkin mau diperkenalkan Tuhan Islam atau mau ditanya dulu Tuhan dia ada berapa? Silakan. Enggak usah, Bu. Saya di bawah aja dengerin nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nanti di atas kalau- saja Bang Android. Kalau saya sudah mengerti nanti baru saya naik kembali saya bertanya. Saya Oh, dari abang Android Kristen ya, Bang? Ya. Denomnya Tapi saya apa, Bang? bisa dengerin ini. Oh, Katolik atau ini abang ini, mohon maaf. Protestan. Oh, Protestan. Abang, kalau kita bertanya boleh nggak sama abang nih? Nggak Atau usah, gimana, nggak usah. Bunda? Mau nih. Oh saya ya sudah. Gimana Bang Zuma, Gurunda? di bawah aja Iya. saya. Iya. Ada Pak Budiman, silakan naik Pak Budiman. Ah, Pak Saya Budiman nggak nggak bisa apa-apa nih. Nah ini bagus ini Pak Budiman ini. Nggak percaya lagi Yesus dia ini sebagai Tuhan. Lanjut, silakan Iya. Gurunda. Ini udah nggak percaya lagi lagi. Yesus sebagai Tuhan ini. Silakan. naik. Mau syahadat langsung dia tuh, syahadatkan dia Bang Zuma. Oh, kalau saya tidak bisa dikendalikan orang. Saya mengendalikan diri saya sendiri. Ah, bagus. Sesuai, Mantap sesuai Gurunda, dengan lanjut. pemahaman dan keyakinan saya. Mantap. Keren. Keren. Nah, ini orang bagus. Lanjut. Bang Budiman, ini ada Gurunda Zuma. Mungkin kita bicaranya edukasi ketuhanan ini. Silakan dulu nanti ditanggapi oleh Bang Zuma ya. Silakan Bang Budiman. Ini ada tamu dulu sebentar ya, saya minta 1 menit. Sugiyarti, mohon maaf Anda Muslim atau Kristen? Sugiyarti. Oke. Silakan lanjutkan Bang Budiman. Oke, saya bernarasi sedikit mengenai tentang ketuhanan. Ya, konsep pemahaman saya dalam ketuhanan itu sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus, apa di dalam pengakuan Yesus, dan apa yang diperintahkan Yesus. Sederhana aja, itu aja. Oke, lanjut. Oke, baik saudara, dalam kaitannya ucapan Yesus dalam Yohanes 17:8 itu ungkapan Yesus sebelum penyaliban. Kata Yesus, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Menurut saudara masih adakah firman tambahan atau sebagai bonus setelah Yesus mengungkapkan perkataan itu? Apakah ucapan-ucapan seperti keluar dari kubur, kepada aku telah diberi kuasa, dan setelah 40 hari itu juga masih firman dari Yesus? Karena Yesus mengatakan segalanya telah aku sampaikan. Bagaimana menurut pandangan saudara? Silakan. Oke, di situ Yesus berbicara telah aku sampaikan. Berarti kalau kita simpulkan itu telah aku sampaikan, berarti tidak ada yang tidak tersampaikan. Betul apa enggak? Gimana? Ketika dia berbicara telah aku sampaikan, berarti di situ tidak ada lagi yang tidak disampaikan. Betul apa enggak? Iya, nggak ada lagi tambahan. Oke. Itu. Silakan. Berarti yang Matius 28 itu bukan ucapan Yesus lagi. Matius 28 apa bunyinya? Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Di situ Yesus berbicara pada saat di bumi apa setelah naik ke langit? Setelah dia mengucapkan segala sesuatu yang kuberikan telah aku sampaikan, kok ada penambahan lagi?
Enggak, yang menjadi pertanyaan saya di situ. Baptislah ke ini. Itu pembicaraan Yesus tadi dalam pengakuan Anda. Berarti di Iya. situ, iya berarti di situ Yesus belum naik ke surga, belum naik ke langit pada saat itu. Berarti itu adalah bukan tambahan lagi. Itu tambahan menurut saudara tadi. Di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridnya menerima semua firman yang Yesus ucapkan dari mulutnya. Dan setelah menerimanya, murid-murid mengakui dia adalah utusan. Begitu juga tentang mukjizat-mukjizat Yesus. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu telah bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi perkataan Yesus seluruhnya mengakibatkan muridnya percaya dia adalah rasul utusan Tuhan. Mujizat-mujizat tindakan pekerjaan Yesus menyebabkan Yesus bersaksi kalau dia adalah utusan Tuhan. Pekerjaan Yesus, mujizat Yesus, semua yang dilakukannya di depan muridnya dan ucapan-ucapannya, semua yang diucapkan di depan muridnya, semua itu bersaksi kalau Yesus itu hanyalah rasul utusan Tuhan. Oke. Kalau Anda tadi memahami narasi saya itu, berarti Anda tidak perlu membicarakan hal ini lagi. Karena sejelas-jelas tadi saya sampaikan bahwa Yesus itu adalah diutus. Tadi untuk sampaikan bahwa Yesus itu, bahwa konsep ketuhanan itu, saya memahami dan mempercayai sesuai dengan ajaran Yesus dan perkataan Yesus dan pengakuan Yesus. Kalau Anda tadi memahami hal itu, narasi saya itu, seharusnya Anda tidak perlu lagi membicarakan hal ini. Karena udah jelas-jelas di situ. Berarti yang Apa Anda keluar, bicarakan. berarti ucapan yang keluar setelah ada makhluk keluar dari kubur itu bukan ucapan Yesus lagi. Setelah ada makhluk dari kubur. Ketika itu Yesus sudah mati dan bangkit. Oke? Terus ada makhluk keluar dari kubur. Makhluk apa itu yang keluar? Itu mengaku Yesus. Ia mengaku kepada aku telah diberi kuasa, pergilah. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Apakah itu Yesus? Makhluk itu siapa? Yang sekarang yang kamu tanyakan makhluk itu siapa? Yesus. Makhluk itu Apa mengaku bukan? Yesus. Makhluk itu mengaku Yesus. Pertanyaan Makhluk itu- pertanyaan Oke. saya, mukjizat yang dilakukan Yesus depan muridnya itu untuk menyatakan diri sebagai rasul, utusan. Perkataan semuanya telah disampaikan untuk membuktikan dirinya utusan. Semua telah dia sampaikan, semua mukjizat telah dia kerjakan. Nah, ketika ada lagi mukjizat yaitu keluar dari kubur, mengaku diberi kuasa, terus pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu penambahankah? Atau gimana? Karena Yesus sudah mengatakan segalanya telah aku sampaikan. Kok ada lagi perintah pergilah jadikanlah seluruh bangsa? Bukankah dia mengatakan jangan pergi ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada dombaku yang sesat. Jangan ke bangsa lain. Kok ada lagi yang keluar dari kubur, narasinya berbeda, bertentangan. Mana yang betul? Segalanya telah aku sampaikan atau sebagiannya telah aku sampaikan? Belum lagi yang datang ke Paulus. Pergilah, aku akan mengajarkanmu apa yang harus kamu lakukan. Ini siapa lagi? Tadi kan sudah tamat. Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini siapa lagi? Tadi katanya sudah tamat. Segalanya telah aku sampaikan kepadamu. Tapi Paulus mengatakan, Tapi Muhammad Injil aku kapan dia beritakan. bangkit dari kubur? Ntar bang. Ini satu-satu berbicara biar jelas ini, biar dapat. Izin saya ambil alih The Rock. Kau punya adab kau di bawah dulu. Jadi lupa Punya kan adab saya. kau. Lanjut Gurunda. Tadi Dia bicara katakan makhluk yang bahwa datang. tidak ada lagi, segalanya telah aku sampaikan. Berarti sudah tamat. Kok ada lagi ucapan-ucapan tambahan, gerakan tambahan? Paulus di Galatia 5 mengatakan, Galatia 1, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus, tetapi dari Yesus Kristus. Berarti ada oknum lain yang mengaku Yesus Kristus tapi bukan Yesus. Oke. Nah, silakan. Oke, ntar. Oke. Tadi Anda berbicara bahwa itu ada tertulis di Matius. Oke, betul? Oke. Iya. Ketika masih berbicara tertulis di Matius, berarti itu perkataan Yesus. Nah, sekarang menjadi pertanyaan saya adalah, di dalam pemahaman Anda yang berbicara mengenai tentang baptislah umatku ke seluruh dunia. Menurut pemahaman Anda, Yesus yang mana yang kamu dalam pemahaman Anda di situ?
Saya Itu tentukan. saya mengatakan kepada saudara, justru Anda yang harus menjawab, karena Yesus sebelum ada keluar dari kubur perintahkan membaptis, Yesus tidak pernah baptis satu manusia pun. Karena Yesus itu bukan pembaptis, yang pembaptis itu Yohanes. Kenapa jadi error? Yesus kan sudah mengatakan pembaptis itu Yohanes. Aku tidak membaptis siapapun. Yesus memang tidak pernah membaptis satu manusia pun, malah dia yang dibaptis kok. Sekarang permasalahannya, Yesus yang berkata, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Yesus sebagai penerima firman telah menyampaikan firman itu terakhir di tahun 33. Ketika ada lagi mengaku menerima firman dari Yesus, Yesus yang mana? Kan itu jadi pertanyaan. Sedangkan Yesus menyampaikan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus. Kan ada penyesat yang datang setelah Yesus, namanya Yesus Kristus juga, sama. Siapa yang mengajarkan baptis? Pernahkah Yesus mengajarkan? Enggak pernah. Siapa yang mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit? Ada enggak Yesus? Enggak pernah. Malah Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Entah siapa yang di kananku, siapa yang di kiriku, aku tidak punya hak untuk menentukan itu siapa di surga. Itu adalah tempat yang disiapkan Bapakku untuk dia. Lalu siapa kemudian ini yang kok hebat kali? Oke, kita bahas satu persatu. Ya, silakan. Mengenai tentang perintah baptis dengan melakukan baptis, Yesus memang betul, dia tidak pernah membaptis. Tapi di situ yang perlu kita pahami adalah Yesus memerintahkan untuk membaptis. Ketika ada yang di situ ada perbedaan antara memerintahkan dan yang melakukan. Di situ Yesus memerintahkan bukan si pelaku, tapi Yesus memerintahkan adalah untuk menyampaikan. Gitu. Berarti di situ bukan Anda tadi memahami bahwa Yesus membaptis, benar bahwa Yesus tidak pernah membaptis, tapi dia memerintahkan. Gitu loh. Coba saudara tunjukkan kepada saya perintah Yesus membaptis sebelum ada makhluk yang keluar dari kubur ini. Pernah nggak Yesus memerintahkan membaptis ketika dia mengajar? Selama 3 tahun 2 tahun 8 bulan Yesus mengajar, di mana dia pernah mengajarkan muridnya membaptis? Ada nggak? Di mana Yesus pernah mengajarkan muridnya keluar dari orang-orang Israel? Ada nggak? Kok jadi bertentangan? Kan gitu poinnya. Silakan. Oke. Setelah keluar dari kubur. Tapi sebelum terjadi antara keluar dari kubur, ada enggak ajaran Yesus memerintahkan, ada enggak? Tidak ada, justru Yesus mengatakan di Yohanes berapa? Coba. Di Yohanes berapa? 14 ayat. Di Yohanes berapa di dalam Yohanes? Cuman saya lupa apanya itu. Di situlah, baptislah. Di mana itu? Dunia dan bangsa-bangsa. Di mana atas itu? nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu Markus itu, Bang. Itu Markus 16. Di Yohanes juga ada tertulis itu. Tidak ada, coba tunjukkan. Silakan. Saya lagi di luar ini. Enggak bawa ini saya. Tidak ada, Bangku. Di Oke, mana? sekarang begini aja. Oke, bermaju diskusi kita ini. Sekarang dalam pemahaman Anda, selain Yesus yang asli, yang palsu siapa? Coba. Yesus yang palsu itu Yesus yang mengajarkan di luar ajaran Yesus. Makanya saya katakan kepada saudara, Yesus yang asli sudah menamatkan ajarannya. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti perkataan-perkataan yang Yesus tidak pernah sampaikan sebelum ada penyaliban, itu bukan ucapan Yesus lagi. Kenapa? Yesus sudah menamatkan segala firman. Bahkan mukjizatnya sudah ditamatkan pada saat itu, sampai dia bersaksi bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sedangkan setelah Yesus, kata Yesus, muncul penyesat mengaku Yesus dan mengatakan ucapan-ucapan yang bertentangan dengan firman Tuhan. 2, menurut Yesus akan muncul Yesus palsu yang banyak melakukan tanda mukjizat dan tanda-tanda dahsyat. Jangan kau percaya. Tuh, jelas itu. Jadi wajib hukumnya kalau Anda percaya kepada Yesus, utusan Tuhan kepada Bani Israel,
Anda harus percaya ada penyesat mengaku Yesus Kristus yang luar biasa mukjizatnya, mampu menyesatkan banyak orang. Itu wajib. Oke. Yesus palsu dengan Yesus palsu. Yesus palsu itu siapa? Yang kalian jelaskan. sembah Siapa yang kamu sembah? Yesus. Loh, yang kalian kok jadi error? Yesus yang kutanya di situ, Yesus yang palsu dan Yesus yang asli. Yesus Sekarang yang asli minta dirasulkan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku utusan Tuhan. Oke. Yesus Bukan yang Tuhan. asli. Oke, benar, betul. Oke, itu Yesus yang asli. Sekarang Yesus yang palsu yang tadi Anda simpulkan siapa? Yesus yang seperti apa dan bagaimana? Yesus yang palsu itu yang keluar dari kubur, yang mengajarkan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Yang keluar dari kubur pada saat itu berapa orang? 1 orang Siapa itu? mengaku Yesus. Iya, siapa yang mengaku itu? Berarti ketika dia mengaku, berarti dia bukan Yesus asli. Berarti Iya, ada memang. ada jenis lain. Ya siapa? Kalau dia mengatakan aku adalah Yudas tetapi aku adalah Yesus, mana ada orang percaya? Iblis namanya penyesat, kata Yesus, penyesat itu datang memakai namaku dan berkata akulah dia. Yang kutanya di situ siapa? Yesus yang mengaku. Masa penyesatnya mengaku akulah bom-bom, mengaku Yesus? Aduh, gimana sih kau menyimpulkan tapi nggak bisa kau bertanggung jawabkan. Sekarang pertanyaan saya, Bung. Ketika Boleh nggak ada saya yang asli bertanya? berarti ada yang palsu. Boleh nggak saya Ketika ada bertanya? yang asli ada yang apa itu? Tanya. Ada nggak Yesus mengatakan kepada Bani Israel muridnya agar waspada kepada penyesat yang memakai nama Yesus Kristus? Ada nggak? Ada terus? Sekarang di dunia ini, karena Yesus mengatakan dia akan menyesatkan orang banyak. Banyak orang yang akan disesatkan. Pertanyaan saya, di mana orang banyak yang mengaku pengikut Kristus? Di Islam atau di Kristen? Di mana orang banyak yang mengaku pengikut Yesus Kristen? Yesus Kristus. Kristen terus? Ya udah, selesai kita. Apalagi? Apalagi, Bang? Oke. Sekarang Apalagi? Menjadi orang Kristen pun, saya sampaikan menjadi orang Kristen pun bukan suatu jaminan itu menjadi orang benar atau tidak. Memang gak ada benarnya. Apa Bisa kamu benarnya? simpulkan 100%? Bisa kamu simpulkan 100%? Saya simpulkan 100%. Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku. Oke. Kalian semua, Bang, semua. Oke. Bukan separuh. Semua. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dari mana dasarnya Anda bisa menyimpulkan 100% bahwa orang Kristen itu membuat kejahatan? Dari mana? Yesus itu sendiri yang berkata, Yesusnya, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, semua. Oke. Tidak semua Kristen meyakini itu. Tapi Yesus mengatakan semua, Bang. Kapan kamu bicara sama Yesus? Memang kamu dapat kata sama Matius Yesus? 7, 22, 23, Bang. Kapan kamu kok itu tulisan? Oh, berarti itu salah. Berarti itu bukan ucapan Yesus. Oke, kalau gitu oke. Batal ya, itu bukan ucapan Yesus ya. Batal ya. Ucapan Ya udah. Yesus. Ya itulah Yesus berkata. Waduh, gimana sih ya? Loh kok jadi gimana? Abangku ini Dari gimana? kok kamu nggak paham dari awal narasi saya tadi? Itu tulisan, Kok bisa kamu menyebut- tulisan di dalam kitab saudara mengutip ucapan Yesus. Anda percaya nggak kalau Yesus mengatakan semua? Tulisan yang ada di kitab sesuai dengan pengakuan Yesus dan ajaran Yesus dan Yesus juga. Dia adalah utusan, benar betul, nggak ada yang salah di situ. Nah, sekarang sebagai utusan dia memperingati agar jangan percaya kepada orang yang memakai nama Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan orang banyak. Orang banyak ini memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Dan Yesus usir. Kok jadi bingung saudaraku ini? Loh, nggak bingung. Lalu? Cuman kamu tadi menyimpulkan bahwa orang Kristen itu semua menuhankan Yesus di situ.
Lah, Kesimpulan kalau dari Anda mana? tidak menuhankan Yesus, apa Yesus katakan di dalam Matius 7? Waspadalah wahai Bani Israel kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Sekarang permasalahannya adalah yang datang kepada murid Yesus itu siapa ngaku murid Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Yang datang kepada murid Yesus dan mengaku Yesus, Nabi Muhammad atau Paulus. Oke. Data selanjutnya mengatakan dari buahnya kamu dapat melihat dia. Kalau buahnya sudah ada yang sesat, bukan Yahudi ngaku Yahudi, bukan Israel ngaku Israel, bukan domba mengaku domba, maka bukan oknumnya, tapi batangnya yang harus ditebang dan dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Batang itu apa, Bang? Buah-buahnya itu adalah orang-orangnya, murid-muridnya. Batangnya adalah rasulnya. Ajarannya yang harus dilempar ke dalam api neraka. Jadi kalau Anda di tengah-tengah kalangan serigala yang nyamar domba, namun Anda masih bisa disadarkan, sadarlah, Bang. Sadarlah. Masih ada kesempatan. Oke. Kembali Anda memahami ini. Silakan. Di sini, di dalam Ada bakso, Bang, di belakang. ini, Panggil dulu, Bang. Lapar aku, Bang. Izin dulu sebentar Gurunda. Mohon momot yang lain tolong jangan dinaikkan dulu ya, akun-akun yang private begitu. Ya saya repot juga ini. Tolong momot yang lain tolong jangan dinaikkan dulu ini. Jangan ada yang menyela. Silakan Bang Budiman. Oke, di dalam pemahaman Kristen dan ajaran Yesus juga banyak yang terpilih, tapi sedikit yang terpanggil. Itu Bani Israel, ucapan Yesus kepada Bani Israel, abangku, bukan kepada kita. Kepada Israel itu, Bang. Loh, iya memang karena pada saat itu Yesus berada di Israel. Karena Indonesia juga pada saat itu belum ada. Iya, Zaman dulu dan sekarang. bukan, Yesusnya sendiri yang mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Iya. Sekarang saya tanya dulu kamu, pada saat itu, pada zaman itu memang Indonesia udah ada. Bukan nggak ada Indonesia, Roma ada, orang Kanaan ada, orang Saduki ada, orang Farisi ada orang Roma, ada orang Yunani, penyembah Baal ada, orang Majusi ada. Tapi Yesus hanya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Orang Kanaan datang kepada dia, Bang. Orang Kanaan percaya kepada Yesus, sangat percaya. Sampai Yesus mengatakan, imanmu besar, ibu. Tapi apa julukan yang Yesus berikan kepada wanita Kanaan itu? Anjing, Bang. Apa kata Yesus? Usir wanita itu. Dia mengikuti kita dengan teriak-teriak dari tadi. Padahal wanita ini adalah wanita Kanaan, hidup sesama Yesus, bertemu langsung dengan Yesus, hanya ingin anaknya disembuhkan, kodong. Yesus, sembuhkan saya kodong anakku. Apa kata Yesus? Usir. Tidak patut roti yang disediakan buat anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita Kanaan itu? Betul memang betul. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu, ibu. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Apa yang inginkan ibu? Sembuh. Anaknya sembuh. Berubah tidak dia menjadi domba? Tidak, tetap aja asu, Bang. Oke. Sekarang dalam pemahaman Anda, Yesus orang benar apa tidak? Benar dong, makanya dia tidak disalib. Ketika Anda tadi menarasikan bahwa ajaran Yesus dari sampah-sampah roti dan ini, berarti di situ Anda menyebutkan bahwa Yesus tidak orang benar. Saudara dengarkan, makanya baca dalil. Matius 15 Yesus berkata, tidak patut roti yang disediakan untuk anak ini maksudnya anak-anak Tuhan Bani Israel diberikan kepada anjing, maksudnya di luar Israel. Apa kata orang yang non Israel ini, orang Kanaan ini? Benar Tuhan, tapi bukankah anjing, maksudnya bukankah di luar Yahudi makan remah-remah, makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu, ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Ibu itu jadi apa? Jadi anjing. Nggak bisa di luar Yahudi jadi Yahudi, Bang, nggak bisa. Di dalam Wahyu 3 nomor 9 dikatakan, orang-orang yang bukan Bani Israel, ngaku-ngaku Bani Israel, mereka adalah jemaat iblis. Ya sama aja, Bang.
nggak bisa juga orang Arab menjadi Indonesia menjadi orang Arab, sama aja itu. Iya memang nggak bisa. Tapi ajarannya, dengarkan. Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quranul Karim? Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini adalah rasul utusan pencipta langit dan bumi untuk kalian semua. Yesus hanya untuk Bani Israel, Musa hanya untuk Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan akan datang seorang penolong, penghibur. Kenapa dia dikatakan penghibur? Karena menghibur orang-orang di luar Yahudi yang tidak ada kemudian juru selamat kepada mereka. Ketika ada perintah datang kepada Bani Israel, sabar. Ada perintah kepada Bani Israel, jangan engkau makan babi. Di luar Bani Israel makan babi, nggak apa-apa. Boleh, karena tidak ada perintah yang datang kepada mereka. Ketika Bani Israel diperintahkan menguduskan hari Sabtu, di luar Israel tidak menguduskan hari Sabtu, tidak apa-apa, karena tidak ada perintah buat mereka. Makanya orang di luar Israel tidak dianggap umat. Kita ini tidak dianggap. Nanti setelah Nabi Muhammad SAW diutus, barulah kita ini diangkat derajatnya menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tadinya kita bukan siapa-siapa, karena Bani Israel aja yang dipilih. Bangsa Israel itu bangsa pilihan. Lalu kemudian terakhir Allah mengutus penghibur lain yang akan menghibur dunia, yang mengajarkan penghakiman, mengajarkan keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Anda tidak percaya Al-Quran, silakan Anda baca Kisah Para Rasul 3 nomor 2223. Bukankah tertulis dalam kitab Taurat Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan dari umat kita. Itu bang. Ada nabi yang sama seperti Musa yang akan datang untuk membasmi orang-orang yang jahil. Roh penghibur, ya. Roh penyelamat, seseorang. Siapa itu? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tertulis nama baginda Rasulullah kitab itu bukan itu tertulis kepada dia. Kalau tertulis bukan nubuat abang namanya. Loh, gimana bang? Saudara, yang namanya nubuat itu bintang, itu ramalan, itu nubuah, ramalan nabi. Yang namanya ramalan itu tidak tertulis nama. Kalau tertulis nama bukan ramalan namanya, bukan nubuah. Yang namanya nubuah itu bang, bukan saudara, bukan. Coba ada nggak nama Yesus di Perjanjian Lama? Karena Yesus belum ada pada saat itu. Nah, tapi orang Kristen mengatakan Yesus datang untuk menggenapi nubuat kan? Ada nggak nama Yesus? Nggak ada. Jadi yang dikatakan nubuat abangku itu akan digenapi oleh siapa yang cocok dengan nubuat itu. Misalnya akan datang setan, matanya bola, pusarnya keluar, perutnya gendut, telapak kakinya itu besar. Tidak disebut bom-bom. Berarti Tuhan berkata tidak disebut bom-bom. Tapi berarti ada manusia yang cocok dengan nubuat itu, maka duduklah bom-bom di situ, abang. Berarti Tuhan berteka-teki dong kepada umatnya. Betul apa enggak? Yang namanya nubuat itu tidak disebut nama. Makanya kita disuruh berpikir. Contoh bangku, tak kasih contoh ya. Contoh misalnya, tidak disebutkan nama di dalam Kisah Para Rasul 3:22-23, tidak disebutkan nama. Bukan Nabi Muhammad. Tetapi siapa yang nabi sama seperti Nabi Musa, yang ketika ajarannya tidak diterima maka dia akan diperangi, dia akan dilenyapkan. Itu siapa? Yesus. Tidak mungkin Yesus malah yang dilenyapkan. Lalu siapa? Cari sekarang. Bom-bom kah? Edis kah? Siapa? Silakan. Yang cocok itu siapa? Enggak salah kemana-mana. Ini fokus. Ya udah, makanya cari yang dinubuatkan siapa? Kemana-mana. Silakan. Jangan mengalihkan pembicaraan, jangan mengalihkan pembahasan. Santai aja kita. Oke? Banget. Silakan bang. Di dalam akan terjadi Anda, dan akan terjadi. Tuh. Berarti harus. Di dalam pemahaman Anda,
Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir apa gimana? Terakhir dong. Terakhir dari sisi mana? Terakhirnya. Dari pengutusan bang, dan ajarannya tidak akan terganti lagi, nggak ada lagi wahyu turun setelah beliau. Sudah 1400 tahun tak ada nabi lagi turun. Tak ada lagi nabi turun. Oke. Dan hukum yang dibawanya tidak tergantikan, tidak ada berubah-berubah. Oke. Di situ juga Yesus berbicara untuk mendekati pada akhir zaman nanti dia akan turun menjadi otoritas dan mempunyai otoritas untuk menjadi penghakim. Pandai sekali abangku ini. Saya setuju bang. Pandai sekali gimana? Saya Itu setuju. betul juga. Saya setuju. Nih, tak jelaskan kepada saudara. Di dalam Yohanes 8:42 kata Yesus dikatakan begini. Sorry. Dikatakan begini di dalam kitab saudara Yohanes 12. Apa kata Yesusnya? Di data kata Yohanes 12 itu dia mengatakan begini. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah, sekali lagi saya katakan, yaitu firman yang telah aku katakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Abang paham? Saya ulang lagi bang ya. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Oke, Yesus turun nih, Yesus turun. Saudara Budiman dengan Bang Suma menghadap Yesus. Lapor komandan. Lapor Bang Suma. Dari mana lo? Biasa, penginjilan biar orang-orang itu tidak menuhankan diri lo. Lo memang gak menuhankan aku? Ya enggak dong. Kan dasar hukuman yang hak penghakiman yang akan kau galakkan hari ini, detik ini adalah ucapan-ucapanmu ketika engkau datang kepada Bani Israel, bukan? Yes. Ada enggak kau mengajarkan dirimu untuk dituhankan? Iya sih, enggak. Ada enggak kau mengajarkan kemudian agar engkau itu disetarakan dengan pencipta langit dan bumi? Iya sih, enggak. Ada enggak kau mengajarkan manusia untuk tidak bersunat? Enggak. Ada enggak kau mengajarkan pengikutmu untuk makan babi? Enggak. Bang Juma. Gimana Bang Juma, bentar. Jangan melebar kemana-mana kamu. Yang kita bahas di sini adalah yang mempunyai otoritas untuk menjadi penghakiman. Iya betul, saya betul. Yesus turun. Dengarkan saudaraku. Bang Indra Syukran. Oke. Mempunyai otoritas. Oke. Mempunyai otoritas. Jangan melebar Saudara, kemana-mana. boleh nggak sabar aja sedikit. Kalau tentang itu, Al-Quran kami juga sudah menyatakan dengan jelas. Sungguh Nabi Isa akan datang pada akhir zaman dan dia menjadi pertanda datangnya hari kiamat. Jangan ragu tentang itu, kata Quran. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Nah, sekarang ketika Nabi Isa turun, ketika Yesus turun dalam pandangan Kristen, apa menjadi tolak ukurnya? Seluruh manusia dipanggil menghadap. Kumpul, datanglah saudara Budiman juga, datanglah saya dihakimi duluan nih. Saya dihakimi duluan. Kenapa kau tidak menuhankan aku? Loh, emang kamu pernah mengajarkan untuk kau disembah? Enggak. Bagaimana? Aku mengimani kau sebagai utusan Tuhan. Lolos enggak aku? Lolos. Saudara Budiman dipanggil. Budiman, ya paman. Apa? Enggak nyambung ini. Sabar dulu, Ya, itulah tikus makanya. God. Diam dulu, tikus God. Sebentar, Pak D, jadi izin melebar sebentar. kemana-mana gitu loh. Sebentar, Bang Budiman sebentar. Ini Pak D ini kan tadi yang tadi ya. Ini Pak, kalau mau diskusi Bapak, tolong tertib. Bapak dapat giliran waktu berbicara Pak. Pak D siap Pak? Kalau nggak saya turunkan Bapak. Oke, siap. Oke, Nah, kalau gitu begitu dong. yang berdialog ya, oke? Oke. Silakan dilanjut. Saudara Budiman dipanggil. Saudara Budiman ya? Iya, ganteng kali kau bang, pakai baju daster pula kau, sepatu futsal. Ya biasalah, sehari-hari memang kayak gitu. Lu menuhankan aku? Enggak, engkau adalah rasul. Oh bagus kalau gitu. Kau nggak percaya bahwa aku adalah Tuhan? Enggak. Saya percaya kau adalah rasul utusan Tuhan. Betul. Tapi kamu dari mana? Bani Yakub? Enggak. Lalu Bani apa kau ini? Iya, saya orang Indonesia. Waduh. Kamu percaya sama aku kalau aku ini utusan Tuhan kan? Yes, ada ucapanku. Aku minta kepada Bapa
agar kemudian dia mengutus roh kebenaran. Kenapa kau nggak ikut sama dia? Gengsi bang, sulit, banyak kali aturannya. Udah sana. Nah, itulah yang terjadi. Jadi Yesus akan turun tuh, akan menghakimi manusia. Makanya ketika Yesus ditanya di dalam Matius 24 oleh muridnya di Bukit Zaitun, Guru, ya, apa tanda kedatanganmu? Oke, tanda kedatanganku satu, aku akan nampak di tengah langit. Anak manusia akan nampak di tengah langit. Itu tanda kedatanganku. Bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan mengeluh. Semua manusia akan meratap, semua manusia akan melihat aku. Kenapa? Karena aku nampak di tengah-tengah langit. Nah, pertanyaannya, apakah tanda-tanda itu ada ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus? Tak ada. Apakah tanda-tanda itu ketika Murtadin mengaku bertemu Yesus? Tak ada. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya kalau ada orang mengaku bertemu aku, tapi tidak ada tanda-tanda itu. Aduh, jadi apa yang ditanya kok jawaban abang beda, lari. Aduh, gimana? Kok lari pula, aku Bang? bertanyakan di situ. Kok lari? Aduh, Kok lari? begini, Bang. Mungkin iyalah. Abang bernarasi lari-lari kemana-mana. Yang kutanya di situ tadi dulu, pertanyaan saya adalah yang menjadi nabi yang terakhir ketika Yesus menjadi mempunyai otoritas sebagai hakim. Yes. Siapakah di situ yang nabi terakhir? Itu yang kutanya, itu yang kamu jelaskan. Dengar, Isa turun ke bumi itu bukan menjadi nabi. Dia turun untuk menjadi hakim. Dia turun untuk menjadi hakim. Kenapa dia turun menjadi hakim? Karena ada terdakwa. Siapa terdakwa? Mereka yang menuhankan Yesus. Mereka turun menjadi saksi. Makanya di dalam Al-Quran ditanya, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia kucluk ini menuhankan dirimu selain menuhankan aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Aku hanya mengajarkan kepada mereka. Apa? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang aku kenal, dan mereka menyembah apa yang mereka tidak kenal. Aku mengajarkan muridku sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku. Makanya Yesus pada hari penghakiman mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yesus malu di hadapan Tuhan. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Kata Yesus, dia akan menyamar seperti domba pada di serigala yang buas. Dari buahnya kau akan melihat dia. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa? Menyembah Yesus atau menyembah Bapa? Menyembah Bapa. Ada enggak kehendak Bapa agar menyembah Yesus? Tidak. Mana kehendak Bapak makan babi atau tidak makan babi? Jangan makan babi. Ada enggak kehendak Bapak makan babi? Enggak. Mana kehendak Bapak sunat atau tidak sunat? Sunat. Ada enggak kehendak Bapak agar jangan bersunat? Enggak. Mana kehendak Bapak Sabtu atau Minggu? Sabtu. Ada enggak kehendak Bapak Minggu? Tidak. Maka Yesus mengatakan, "Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Oke. Gitu, Bang. Menjadi saksi yang dengar dulu, Bang. Yang menjadi saksi, perlu ada paham perbedaannya. Menjadi saksi dengan mempunyai otoritas sebagai hakim itu sangat berbeda. Jangan kamu narasikan bahwa Yesus sebagai saksi. Di situ Yesus ditetapkan sebagai mempunyai otoritas menjadi hakim, bukan sebagai saksi. Loh, memang dia kan tadi dalilnya saya sudah bacakan loh. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Apa yang menjadi hakimnya Yesus? Ucapan-ucapan Yesus. Ketika dia datang ke Bani Israel, ada nggak ucapan Yesus sembahlah aku, jadilah Kristen, rasulkan Paulus? Ada? Nggak ada. Ucapan Yesus yang akan menjadi hakim nanti, Bang, di akhir zaman. Alamak, masih sulit juga rupanya.
Lomba suka mensulut. Di situ juga pertanyaan saya. Ini ucapan Yesus. Dengar dulu, dengar. Hah? Di situ yang menjadi pertanyaan saya, yang menjadi yang mempunyai otoritas ketika dia mempunyai otoritas sebagai hakim. Yang menjadi nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad ketika Yesus datang, dengar bang. Ketika Yesus datang, dengar. Ketika Yesus datang, dia menjadi hakim. Kenapa dia menjadi hakim? Untuk memisahkan antara pengikutnya yang asli dengan yang palsu. Umatnya Nabi Musa tidak ada pengikut palsu, tidak ada pengikut asli. Umatnya Nabi Muhammad tidak ada pengikut asli, tidak ada pengikut palsu. Kalau Yesus ada pengikut asli, ada pengikut palsu. Pengikut aslinya itu Bani Israel, tidak berhelm nonotnya. Pengikut palsu itu adalah yang berhelm nonotnya dan makan babi, tapi ngaku-ngaku sebagai pengikut. Makanya dia harus menjadi penengah, dia harus menjadi hakim di antara mana yang pengikutnya, mana yang bukan pengikutnya. Tolak ukurnya untuk mengetahui itu Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kok jadi lupa dengan ucapan Yesus itu? Yang menjadi hakim di akhir zaman Yesus. Tapi ucapan-ucapannya yang pernah dia ucapkan itulah yang menjadi materi penghakiman. Itu saudara. Nangis dia. Udah nangis, dia udah ngerti. Assalamualaikum. Tes. Mas Bengal. Asar tempatnya Bengal. Mas Bengal. Nambahin Gurunda. Masya Allah. Lanjut bang, saya asar dulu di sini ya. Oke. Sudah asar. Masya Allah. Lanjut. Sebentar Pak Budiman, saya nambahin sedikit aja. Pak Budiman harus ngerti bahasa Indonesia ya Pak Budiman ya. Ya lanjut. Oke, jadi gini ya. Tadi menambahkan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma ya. Yang pertama bahwa ada nubuat di Matius ya, dan banyak sebenarnya nubuat dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang menjelaskan bahwa kerajaan Allah ini akan diberikan kepada bangsa lain. Yesus bernubuat dalam Matius. Silakan dibuka ya. Nah, bangsa lain itu siapa? Silakan merujuk ya. Itu referensinya ada dalam Perjanjian Lama ya. Dikatakan bahwa ya dari buahnya lah kalian akan mengenal. Jadi bangsa lain yang akan memberikan buah itu ya. Ini nubuat tentang pemilik kebun. Ayatnya itu di Perjanjian Lama, pemilik kebun ya. Jadi pemilik kebun itu dia menyewakan kebunnya. Lalu penyewa-penyewa itu berkhianat ketika pemilik itu mengutus orang utusannya untuk mengambil hasil kebun itu, malah mereka bunuh. Nah, siapa pemilik kebun ini? Pemilik kebun ini adalah Tuhan, Tuhannya Israel, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Yakub dan Ismail ya. Lalu apakah kebun itu? Kebun itu adalah kerja yang untuk menegakkan hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Tuhan. Nah, lalu siapakah utusan itu? Utusan itu adalah para nabi yang diutus kepada Israel. Lalu mereka bunuh semua, termasuk Yesus juga kan. Mereka mau membunuhnya. Jadi ini dibuatkan di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru ya. Bahwa karena mereka tidak amanah ya. Yang menyewa kebun itu adalah orang-orang jahat yang tidak amanah. Yaitu dianalogin kepada orang-orang Israel yang tidak beriman itu. Orang-orang Yahudi. Maka pemilik kebun itu memberikan kebun itu kepada penyewa lain. Nah, di dalam ayat itu dikatakan bahwa diberikan kepada penyewa lain yang dia akan memberikan buahnya. Nah, bagaimana kita untuk mengetahui ini? Dilihat di Matius. Di dalam Matius dikatakan bahwa kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa lain. Siapa bangsa lain? Tentu bukan Kristen. Kenapa? Karena Kristen representasi daripada agama Eropa. Trinitas yang menyembah Yesus. Menyembah dewa-dewa kan. Nah, sedangkan Tuhan Israel itu adalah tauhid, yaitu Ehad ya, Sema Israel, Elohim Adonai, Elohim Adonai Ehad. Nah, buahnya sekarang ya. Agama mana yang memberikan buah yang mengajarkan tauhid, menyembah kepada Tuhannya Abraham, Musa, Tuhannya Yesus. Nah, teman-teman semua kita tahu Pak Budiman ini ya, dia sudah tidak menyembah Yesus, dia menyembah Allah Bapa, tetapi dia masih berada di dalam kekristenan. Padahal dari nubuat tadi, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru dalam Matius, ya jelaskan bahwa agama yang benar itu yang memberikan buahnya.
Buahnya itu menyembah kepada Allah saja, bukan menyembah kepada yang lain, termasuk penyembahan kepada Yesus sendiri. Itu tidak diajarkan kepada Yesus, ya. Di dalam Matius, ya, dalam Yohanes 24:22 dikatakan kami Yahudi menyembah Tuhan yang kami kenal. Jadi Yesus dan Israel itu menyembah Tuhannya Israel, siapa? Allah Bapa saja. Kalian menyembah Tuhan yang tidak kalian kenal. Nah, ini buah yang dibuatkan dalam Matius itu, bahwa nanti setelah Yesus pergi, roh penolong, roh penghibur itu akan mengajak manusia untuk menyembah Allah Bapa saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diajarkan Yesus, diajarkan Musa, dan diajarkan Abraham. Dan itu hanya ada pada umat Islam saja. Umat Islam lah pada zaman Nabi Muhammad SAW itu yang berhasil menegakkan kerajaan Allah itu, dengan Nabi Muhammad SAW menegakkan negara Madinah itu. Tegak hukum-hukum syariat di situ. Bahkan orang Kristen minta dihukumi dengan Injil. Orang Yahudi ketika dia berzina, dia diminta dihukumi dengan hukum Taurat. Dan umat Islam pun yang melakukan kesalahan dihukumi dengan hukum syariat Allah dalam Al-Quran. Jadi kitab para nabi itu adalah kitab Allah, kitab Tuhan. Di dalamnya terkandung semua intisari daripada ajaran para nabi, baik itu Taurat, Injil, Zabur, ya, terkandung semua di dalam Al-Quran. Jadi umat Islam lah yang menggenapi nubuat yang berada dalam perjanjian lama, nubuat dalam perjanjian baru di dalam Matius itu yang disampaikan oleh Yesus. Aduh, saya kena. Ustadz Al, Masya Allah. Dilaporkan, Bang Al dilaporkan. Nah, Lagi Bang Al. Izin ke Pak Budi sebentar ya, boleh nggak? Pak Budi. Tapi alhamdulillah nih, mental yang ngelaporin. Ada yang dilapor itu Bang Al. Ada yang lapor, tapi apa alhamdulillah apa balik lagi. Oke, intisarinya itu ya, saya udah jelaskan bahwa Pak Budiman, Anda ingin mengetahui kebenaran, maka lihatlah dari buahnya ya. Buahnya adalah tauhid, mengajarkan menyembah kepada Allah saja. Kalau Anda berada dalam agama Anda yang lama, mereka tidak mengajarkan tauhid, mereka mengajarkan politisme, yaitu menyembah kepada banyak Tuhan. Dan Yesus menjanjikan keselamatan itu, inilah hidup yang kekal, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan itu hanya ada di dalam agama Islam saja, Pak Budiman. Oke, ini tambahan dari saya. Teman-teman, silakan dilanjut. Saya sambil jalan-jalan ini. Oke, ntar Pak Budi. Bentar, saya respon dulu bentar mengenai tentang narasi Bang Al. Oke lah. Kalau mengenai tentang itu Bang Al, saya juga sampaikan dari dulu dan sampai itu tidak pernah berubah, bahwa saya itu lebih fokus kepada ajaran Yesus dan pengakuan Yesus dan perintah Yesus. Itu aja intinya. Oke, silakan. Bang Selebe, silakan. Ada apa? Budi. Dengar suara saya Pak Budi. Oke, dengar, satu lagi ya. tadi mengenai hakim tadi ya. Bentar, Pak Budiman. Mengenai hakim tadi, Pak Budiman ya. Yesus, walaupun dia nanti menjadi hakim ya, dia bukan kapasitas sebagai Tuhan. Jadi hakim biasa saja betul, di dunia juga ada hakim iya. ya. Hakim itu akan menghakimi dalam kasus-kasus tertentu saja, tidak semua kasus gitu. Nah, lebih khusus lagi, hakim bukanlah Tuhan. Kalau hakim Tuhan, banyak di dunia ini Tuhan kalau gitu Pak Budiman. Jadi nggak ada relevansinya itu. Buahnya ini adalah tauhid ya. Tauhid yang mengajarkan menyembah kepada Allah saja, itu intinya. Oke, lanjut. Oke. Mengenai tentang hakim itu, saya respon bentar. Mengenai tentang hakim itu, ketika apapun keputusan Yesus, karena dia punya otoritas, di situ sesuai dengan keputusan Yesus, ya pasti Tuhan di situ pasti mempertimbangkan. Itu aja intinya. Karena dia mempunyai otoritas gitu loh. Kita bahas itu otoritas. Oke, Bang Selebe, silakan. Saya sambung pembicaraan Bang Juma. Tadi bawa data, kata Yesus, firmanku lah yang menjadi hakimnya. Artinya, semua yang pernah kuajarkan kepada Bani Israel, itulah nanti yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Tadi Pak Budi sudah setuju itu. Kalau nanti di akhir zaman nih Pak Budi, Yesus nanya sama Anda, pertanyaan sederhana, Pak Budi, kata Yesus nih, Pak Budi ngomong, iya, kau waktu di dunia itu Tuhanmu siapa? Kata Yesus. Pak Budi jawab apa ya kira-kira Pak Budi? Nah, jawaban saya kira-kira, dan saya pastikan, dan saya akan sesuai dengan yang saya yakini dan apa yang saya percaya. Jawaban saya, apa yang diperintahkan apa yang diperintahkan Yesus, apa yang diajarkan Yesus, Tuhan mana yang dia diperintahkan Yesus untuk menjadi disembah, yaitu si pencipta langit dan bumi. Itu Tuhan saya. Itu, Pak? Siapa itu Pak Budi?
Saya Emang ulang ada nih berapa Pak Budi Tuhan? ya. Kata Yesus nih, Iya, 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 ada. aku pernah di bumi mengajarkan kepada Bani Israel segala firman yang telah aku terima itu ku sampaikan kepada mereka. Salah satu firmannya Yesus ya yang diterima dari Bapa menyampaikan kepada kaumnya bahwa itu hanya ada satu Tuhan loh. Saya beri contoh nih kata Yesus, lihat aku berdoa kepada Tuhan, lihat aku bersujud kepada Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Kalau nanti Yesus nanya ke Pak Budi, iya Pak, siapa Tuhan yang kau sembah waktu kau di muka bumi Pak Budi? Jawab Pak Budi siapa? Tuhan yang Yesus sembah juga, itulah Tuhan saya. Abang udah paham belum? Aduh. Paham, pinter. Udah. Jadi sembahan Yesus sama dengan sembahan Pak Budi. Betul. Lolos ini. Lolos Pak Budi di sini sementara nih. Sementara waktu Pak Budi. Bukan sementara, memang dari dulu. Mungkin kita ini pernah berbicara head to head. Tapi kalau abang tanya saudara-saudara kita yang lain-lainnya, dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah itu dalam pemahaman saya. Ya cukup Pak Budi, saya kan udah iyain Pak Budi lolos. Kita lanjut ya Pak Budi ya. Sederhana ya. Nanti lagi nih, Yesus di bumi waktu dia mengajar itu ada sekali hukum-hukum yang berkelanjutan dibawakan Nabi Musa. Yaitu apa? Tidak boleh menghilangkan hukum Taurat satu titik pun. Wah, itu khusus kepada Bani Israel. Contoh misalnya satu nih, babi itu haram Pak Budi. Pak Budi lagi dari zaman ketemu Yesus. Pak Budi, iya Pak. Dulu waktu di bumi kau pernah makan babi atau tidak? Pak Budi jawab apa? Pernah. Terus yang saya tanya balik sama kamu sekarang ini. Enggak dulu Pak Budi. Apa jawabannya Pak Budi? Enggak, dengar dulu. Enggak, satu-satu biar kita bahas. Biar ini. Iya dijawab dulu. Apa tadi jawabannya Pak Budi? Loh, pernah. Ya pernah. Bisa jawab pernah gitu. Oke. Sekarang berarti Anda bertantangan lagi tuh dengan Yesus kalau begitu. Oke, makanya saya jawab ini. Biar saya jelaskan sama kamu. Enggak usah dijawab. Kamu udah dijawab pernah. Loh. Sekarang saya tanya kalau dulu begitu kamu. Anda mau menjawab, dengarkan. Kalau begitu ini pertanyaannya. Nah ini pertanyaannya. Kenapa Pak Budi? Dengerin dulu baru habis ini baru Anda ngomong panjang nggak? Bener. Kenapa Pak Budi? Ini dengerin dulu pertanyaannya. Nanti kita uraikan apa ini biar dapat nilainya gitu loh. Ya nanti abang nanti jawab dari sini. Iya, dengar dulu. Kenapa? Sekarang saya tanya dulu kamu. Di mana Yesus mengajarkan bahwa dilarang makan babi? Coba aja. Di mana dah? Di Matius 5, Pak Budi berkata, Yesus berkata, selama masih ya kan Anda bertanya saya jawab. Atau Pak Budi masih mau ngomong? Anda bertanya, Anda yang jawab juga. Bagaimana saya diam? Data yang konkret yang saya tanya, data yang konkret saya minta, di mana di situ ada larangan bahwa dilarang makan daging babi? Data yang konkret. Baik. Sesuai dengan yang tertulis. Jangan cocomologi. Kalau saya ngomong, Pak Budi ngomong juga nggak? Kalau habis bertanya. Ya, tapi jangan cocomologi. Data yang konkret. Jadi kan saya mau jawab pertanyaannya Pak Budi. Nah, kalau orang bertanya, terus yang lain menjawab, yang bertanya itu mendengarkan atau ngomong Pak Budi? Udah lanjut, nggak usah banyak bernarasi. Udah, di mana secara tertulis, data yang konkret. Jangan bahas cocomologi ya, nggak mau sama saya cocomologi. Enggak Pak Budi, saya pakai data. Oke, tunjukkan di mana datanya. Yesus waktu mengajar di ini saya lagi mau ngomong Pak. Iya udah, serahkan Pak Budi lagi yang ngomong, saya diam. Oke, di mana datanya tertulis di Matius berapa, ayat berapa bahwa dilarang makan daging babi? Perintah Yesus itu ya. Di mana coba? Ya baik. Di Imamat 11 nomor 7 jelas di situ babi itu haram. Itu salah satu hukum Taurat. Yesus selama di bumi taat terhadap hukum Taurat. Satu titik pun menurut Yesus nggak bisa dihilangkan dari hukum Taurat. Jadi di Imamat 11:7 Yesus taat.